يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang beberapa ilmuwan non-muslim yang akhirnya masuk Islam karena kebenaran Al-Quran yang telah mereka teliti. Sahabat, seorang ilmuwan tentu saja sangat identik sekali dengan seseorang yang mana memiliki keahlian khusus atau di bidang tertentu, yang mana berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah sahabat, dikarenakan kecerdasan yang mereka miliki untuk mengetahui ilmu pengetahuan, akhirnya melalui jalan tersebut ada beberapa ilmuwan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya mau menerima kebenaran Al-Quran dan Islam. Sahabat, berikut ini adalah beberapa ilmuwan yang atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penelitian ilmiah yang mereka lakukan, akhirnya mereka memilih Islam. Yang pertama, Maurice Bucaille adalah seorang peneliti jasad Fir'aun. Dia berasal dari Prancis, lahir pada 19 Juli 1920, yang mana dia mempunyai ahli dalam bidang bedah. Maurice Bucaille menjadi penanggung jawab utama serta menjadi pemimpin ahli bedah mengenai mumi. Dari hasil penelitiannya, dia menemukan sebuah hal yang sangat mengejutkan, yang mana sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk utama Fir'aun meninggal dikarenakan tenggelam. Menurut hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwasanya jasad Fir'aun setelah dikeluarkan atau diangkat dari laut barulah dibalsem yang mana untuk diawetkan. Akan tetapi profesor tersebut masih menyimpan sebuah tanya yang besar di dalam dirinya mengenai bagaimana jasad sebuah mumi yang sudah lama tenggelam tersebut bisa lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi yang lainnya. Nah, dari hal tersebut ia menemukan bahwasanya cerita matinya Fir'aun benarlah karena tenggelam di dalam laut, seperti halnya yang dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun mati karena ditelan ombak. Dia pun merilis hasil penelitiannya berupa laporan yang mana berjudul Les Mamies de Pharaons et la Médecine, yang berarti mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Lalu profesor tersebut pun mendengar lebih dalam bahwasanya Al-Quran telah mengkisahkan kematian Fir'aun tersebut, yang mana sebelumnya profesor tersebut telah mencari juga riwayat-riwayat kisah-kisah di Taurat dan Injil, hingga akhirnya beralih ke Al-Quran. Dia pun menemui ilmuwan-ilmuwan muslim yang juga ahli dalam autopsi, hingga akhirnya ada yang memberitahunya tentang salah satu ayat yang mengkisahkan tentang kematian Fir'aun, yakni ayat tersebut adalah Quran Surat Yunus ayat ke-92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ayat tersebutlah akhirnya Bucaille memilih untuk menjadi muslim. Kisah kedua dialami oleh Jacques Cousteau. Ia adalah seorang berkebangsaan Prancis yang mempunyai ahli dalam hal selam serta ahli oceanography atau ahli ilmu samudra. Ia melakukan eksplorasi bawah laut dan membuatnya terkejut ketika melihat sebuah fenomena yang langka. Ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang mana sama sekali tidak bercampur dengan air laut. Seakan-akan ada sebuah dinding membran yang membatasi keduanya, hingga tiba suatu
Suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim dan hendak menceritakan fenomena langka yang ia lihat tersebut. Lalu profesor muslim tersebut ingat tentang adanya sebuah ayat Al-Quran yang berkisah tentang dua buah lautan yang bertemu dalam satu titik, yakni dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Setelah mendengar ayat Al-Quran itu, ia sangat terpukau dan kagum hingga akhirnya dia memilih untuk masuk Islam. Nah sahabat, semoga dari kisah di atas bisa menambah keimanan dan keislaman kita. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.